Al-Ayman TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Ya alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait Masjid Nabawi ini, yang semoga dengannya dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita, Pak, di sini, kita datang ke sini bukan hanya untuk jalan-jalan saja. Jadi bagaimana agar datangnya kita ke sini ini, datangnya kita ke sini dapat ada bekasnya gitu loh. Dapat ada bekasnya, pulang kita ke Indonesia ada yang dibawa. Ada perubahan lah. Ada perubahan dalam diri kita, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Bukan cuma jalan-jalan untuk foto-foto aja, bukan. Terkait dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, yang sekarang subhanallah kita lihat ya betapa megah ini. Dulu tidak seperti ini Bapak dan Ibu. Ya dulu kecil sekali. Bangunannya terbuat dari kayunya itu dari batang pohon kurma, kemudian atapnya dari daun kurma. Seperti itulah keadaan, dan awal-awalnya dulu masjid ini menghadap ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan itu merupakan kiblat umat Islam yang pertama kali. Kemudian setelah itu baru berubah ke arah Masjidil Haram. Dan terkait kita ada di Masjid Nabawi ini, Ana juga ingin mengingatkan tentang pentingnya bagi kita sekarang. Ya, sekarang kita berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita, dan kita sebagai seorang Muslim harus mencintai Nabi SAW. Harus cinta, Pak, Ibu. Bahkan cinta itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Ini momentum nih, di sini kita dapat meningkatkan cinta kita pada Nabi SAW. Cuma yang jadi masalah Bapak dan Ibu adalah bagaimana sih aplikasi cinta kepada Nabi, itu yang jadi masalah ini. Sekarang semua orang pasti mengklaim dia cinta sama Nabi, kan? Tidak ada yang mengklaim tidak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Macam-macam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pertengahan. Jadi manusia terbagi tiga dalam mencintai Nabi SAW. Ada yang gulu, manusia dalam mencintai Nabi ada yang gulu, ada yang jafa atau taksir. Gulu itu berlebih-lebihan, sampai minta sama Nabi, doa pada Nabi, ini berlebih-lebihan. Ini kelompok pertama. Seperti tadi kita sewaktu lewat ke kubur Nabi SAW, lihat ada orang yang doa sama Nabi SAW. Ini syirik, Bapak dan Ibu, tidak boleh. Kita cinta sama Nabi, tapi kita tidak menjadikan Nabi SAW tandingan bagi Allah, tidak boleh. Karena kita doa, minta, itu hanya boleh kepada Allah. Kita lihat berapa banyak orang jauh-jauh datang ke Masjid Nabawi, ke kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Kesyirikan kepada Allah. Mereka doa, minta sama Nabi Muhammad SAW. Ini gulu, tidak boleh dalam agama Islam. Syirik akbar. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-jafa awit taksir, yaitu mengurangi hak Nabi SAW. Mereka jadikan Nabi itu seperti orang biasa-biasa saja. Ini juga salah. Al-Sunnah tawassut, pertengahan. Ada orang yang mengatakan cinta sama Nabi, apa yang mereka lakukan? Mereka nyanyi-nyanyi, joget-joget, bilang cinta Nabi gitu kan. Kemudian berselawat dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini salah. Jadi kita harus pertengahan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mengurangi hak Nabi Muhammad SAW.
Dan cara mencintai Nabi SAW yang paling pertama itu gimana? Yaitu kita taat pada Nabi Muhammad SAW. Taat. Pak, Bu, kalau cinta itu benar, misalnya nih, suami cinta sama istrinya. Kalau istrinya minta dikasih tidak, Bu? Dikasih kan? Minta sesuatu sama suaminya, dikasih sama suaminya. Kenapa? Karena cinta. Ya kalau orang cinta itu minta pasti dikasih. Nah, taat dia sama suaminya, patuh sama suaminya. Ini kalau cinta. Maka begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus taat kepada Nabi SAW. Rasulullah perintahkan ini, kita kerjakan. Rasulullah larang, kita tinggalkan. Ini bukti kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Apa berita yang disampaikan Nabi kita benarkan. Ini yang pertama nih, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini ada dekat kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini mahal, Bu, harganya. Kita lihat banyak orang menyimpang-nyimpang, lakukan amalan aneh-aneh. Kenapa? Tidak paham sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Allah kasih kita hidayah. Hendaklah kita joget-joget, selawatan joget-joget seperti yang diklaim sama orang-orang yang dia katakan dia joget-joget itu kenapa cinta sama Nabi. Padahal bukan seperti itu caranya. Nah, kemudian yang kedua, cinta Nabi itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mutabaah. Ya, mengikuti Nabi SAW, ittiba. Kita sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kita puasa sebagaimana puasanya Nabi SAW. Wudu sebagaimana wudunya Nabi SAW. Dan kita ikuti arahan Nabi. Dan diantaranya, Pak, Bu, arahan Nabi SAW itu adalah tidak boleh kita ziarah selain dari ziarah 3 masjid yang khusus untuk ziarah. Makanya tadi kenapa anak panggil Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, karena tadi kita tidak ziarah ke masjid-masjid yang lain, mengkhususkan diri untuk ziarah tidak boleh. Nah, sekarang kita menziarahi Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya Masjid Nabawi. Emang ini disunnahkan, ziarah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu disunnahkan. Adapun Masjid Ghamamah di sana mereka sekarang ziarah Masjid Ghamamah. Masjid Abu Bakar itu tidak ada sama sekali sunnahnya. Ya. Makanya kita udah enggak, ngapain kita lakukan, enggak ada sunnahnya gitu. Paling nanti kita lewat, anak kasih tahu, oh ini ada masjid ini, kasih tahu aja. Tapi bukan menziarahi secara khusus. Kalau mereka ziarah secara khusus. Makanya tadi kita katakan jangan sampai kita ke sini datang malah bawa dosa. Cukupkan diri kita dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Itu aja udah banyak, enggak sanggup kita. Daripada kita keliling-keliling yang enggak ini, ya udah kita sholat duha, jelas sunnahnya. Ya kita tadi niatkan kita di sini untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan cuman ikut-ikutan orang rombongan sana sini, mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh kita ikut, enggak. Ya makanya harus tegak di atas hujjah, di atas ilmu, enggak sembarangan ikut-ikutan. Apalagi nanti kalau dijelaskan yang enggak jadi keyakinan. Ada, Pak, nanti orang kita nanti insya Allah besok kita akan ziarah ke Jabal Uhud. Ada jamaah itu yang sampai Gunung Uhud langsung mereka diambil batu jadikan jimat, karena Gunung Uhud ini gunung yang nanti ada di surga, ambil jadi jimat. Nah, ini kan salah, ya, nggak benar seperti ini. Nah, ini nanti kita ingatkan, ya, jangan sampai kita sini datang bawa dosa, tapi kita ingin bawa pahala sebanyak-banyaknya. Ya, nggak apa sedikit-sedikit tapi manfaat benar gitu kan, daripada banyak tapi sembarangan. Ini juga tadi Anda minta ke jamaah untuk siap-siap kita wudu, ya kita sholat, kita niatnya kita langsung mau sholat Jumat, jadi dapat pahala. Kita melangkahkan kaki kita di awal waktu untuk sholat Jumat, kita sudah masuk masjid sekarang. Udah dalam masjid nih sekarang nih keadaan kita. Setelah kita masuk pagar, ini sudah masuk dalam bagian Masjid Nabawi. Itu sudah dalam masjid sekarang. Kita belajar, ingat tentang sunnah Nabi SAW, pentingnya tauhid. Dakwah Nabi SAW adalah dakwah tauhid. Insya Allah amalan kita seperti ini bernilai pahala sisi Allah Taala. Bukan cuma sekedar jalan-jalan, habis waktu kita rugi. Karena katakan rugi sekali. Kita keluar biaya yang enggak kecil sini, biayanya besar, ya kan? Biayanya besar, kemudian capek kita. Berapa hari perjalanan kemarin?
Kalau cuma untuk jalan-jalan, ya Allah ruginya. Ngapain? Ya. Tapi tadi kita ingin ibadah. Kita ingin ibadah. Ingin cari pahala sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Taala. Kemudian nanti kita insya Allah nanti akan tunjukkan. Ibu-ibu udah masuk raudhah ya, udah masuk semua. Ya Alhamdulillah udah. Yang belum, Wan udah masuk Wan raudhah? Belum. Wan nanti bisa ada itas deh kan? Nah, nanti bisa malam ya. Kok tadi pagi kan subhanallah capek tuh masih. Bisa nanti masuk raudhah. Raudhah itu Bapak dan Ibu, kenapa dia disebut dengan raudhah? Ini Anda jelaskan. Raudhah itu Rasulullah katakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Apa yang dimaksudkan taman surga di sini? Sebagian ulama mengatakan raudhah itu ya, ini adalah bagian dari surga yang diturunkan Allah Ta'ala di muka bumi. Sebagaimana di Mekah ada Hajar Aswad. Hajar Aswad batu dari surga. Di Madinah ada raudhah. Ada raudhah. Ini yang pertama nih, yang dimaksud dengan taman dari taman-taman surga. Yang kedua, para ulama menjelaskan kenapa dia disebut dengan raudhah. Karena sewaktu kita ibadah di sana, ibu-ibu sudah masuk, insya Allah nanti bapaknya sore atau malamnya juga nanti kita bisa masuk lagi. Seorang yang beribadah di raudhah, ini dia akan mendapatkan ketenangan sebagaimana para penghuni surga mendapatkan ketenangan. Tenang ibadah sana, Bu. Enak sekali. Kemudian ada juga para ulama yang mengatakan kita ibadah di raudhah ini di antara sebab Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Ya subhanallah. Kemudian yang tafsiran para ulama juga yang dimaksud dengan taman dari taman-taman surga itu adalah raudhah ini kan antara masjid Nabi sama mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ini tempat Nabi biasa ngisi kajian. Dan tempat kajian itu disebut dengan apa, Pak? Dengan taman-taman surga. Sekarang kita majelis ilmu ini taman-taman surga. Makanya Rasulullah katakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka berhenti, stop. Ya. Sahabat nanya, apa tuh taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah katakan apa? Majelis ilmu, kajian kayak gini, Pak, bahas zikrullah, yang bahas Al-Qur'anul Karim, bahas sunnah Nabi SAW, mengingatkan manusia tentang tauhid kepada Allah, esakan Allah. Ya, ini taman-taman surga. Nah, itulah tadi raudhah, tempat Nabi SAW ngisi kajian dengan para sahabat. Nanti insya Allah kita akan masuk ke raudhah tersebut. Insya Allah ini saja yang dapat Anda sampaikan.